Selamat pagi, Pak Ki, kakak asisten dosen, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pamela Felita Setiawan, NPM 190802030. Saya akan mempresentasikan acara 6 yang berjudul Hubungan Tumbuhan dengan Lingkungan Biotik dan Abiotik. Tujuan praktikum di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk simbiosis pada kacang tanah atau Aracis hypogea. Yang kedua, mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada bunga wijaya kusuma atau Epiphyllum oxypetalum. Dan yang terakhir, mengetahui adanya gerak pada putri malu atau Mimosa pudica. Simbiosis merupakan hubungan antara dua atau lebih spesies atau organisme berbeda, di mana simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, yang dikutip oleh Parasar dan Ahmad Jian tahun 2000. Fotoperiodisme merupakan tanggapan perkembangan tumbuhan terhadap fotoperiode, di mana pengaruh respon tersebut bisa terdapat di pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan reproduktif, yang dikutip oleh Sutoyo tahun 2011. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu etionom dan endonom. Etionom dibagi lagi menjadi gerak tropisme, taksis, dan nasti, di mana setiap geraknya memiliki klasifikasi yang berbeda. Sedangkan endonom merupakan gerak spontan, yang dikutip oleh Wira Atmaja tahun 2016. Berikut merupakan cara kerja dari praktikum ini. Ada simbiosis, ada gerak tumbuhan, dan ada bioritme. Berikut merupakan hasil pengamatan simbiosis menggunakan bintil akar kacang tanah, di mana yang kiri merupakan bintil akar kacang tanah dengan jumlah yang sedikit, sedangkan yang kanan merupakan akar kacang tanah dengan bintil yang lumayan banyak. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa tanaman kacang tanah ditemukan bintil akar. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori Dierolf tahun 2001 yang menyatakan bahwa simbiosis antara rhizobia dengan legum akan menghasilkan organ penambat nitrogen yang disebut dengan bintil akar dan disebut sebagai simbiosis mutualisme. Faktor fisiologis yang memicu penuaan bintil akar disebabkan oleh kurangnya unsur hara, oleh perubahan hormonal atau akumulasi metabolit yang beracun yang ada di dalam tanah. Hal tersebut sesuai dengan teori Rusmana tahun 2011. Nah, berikut merupakan video dari bioritme pada Epiphyllum oxypetalum atau bunga wijaya kusuma yang saya ambil dari YouTube sesuai dengan research yang ada di atas. Proses pembungaan tanaman wijaya kusuma dipengaruhi oleh faktor seperti ketersediaan suhu, ketersediaan air, kelembapan, dan juga cahaya. Musim juga mempengaruhi dari pembungaan tanaman ini. Hal tersebut sesuai dengan teori Froebels tahun 2006. Kemudian menurut Harmiatum dan kawan-kawan tahun 2016, bunga wijaya kusuma mekar sempurna pada tengah malam dan hanya bertahan 1-2 jam saja. Setelah itu bunga akan layu yang terlihat dari makin kecilnya ukuran kuntum bunga. Dari video tersebut juga sebenarnya dijelaskan bahwa pada malam hari dia tumbuh lebih sempurna, sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan teori dari Harmiatun dan kawan-kawan tahun 2016. Dan berikut merupakan gerak tumbuhan pada putri malu yang diambil dari search di atas. Putri malu menutup karena adanya faktor sentuhan dari manusia.
Nah, menurut Mira Atmaja tahun 2016 menyatakan bahwa mekanisme Tikonasti pada Putri Malu, jika ujung daun Putri Malu disentuh, maka akan terjadi aliran yang menjauhi daerah sentuhan. Adanya aliran ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang, sehingga tekanan turgomnya mengecil. Akibatnya daun Putri Malu akan menutup dan tampak seperti layu. Lamanya waktu menutup tergantung pada suhu dan kerasnya harusnya getaran. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, menutupnya Putri Malu dikarenakan adanya rangsangan, itu termasuk dalam gerak nasti, khususnya tikmonasti. Hal tersebut sesuai dengan dasar teori Wira Atmaja tahun 2016 yang menyatakan bahwa tikmonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan, sentuhan, atau getaran. Contohnya adalah Putri Malu. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari praktikum ini. Yang pertama, bentuk simbiosis dari tanaman kacang tanah atau Aracis hypogea adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua, tanaman Wijaya Kusuma mekar sempurna pada tengah malam dan hanya bertahan 1 hingga 2 jam saja. Yang terakhir, gerak tumbuhan pada putri malu atau Mimosa pudica yaitu gerak tikmonasti yang termasuk dalam gerak nasti. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dan juga sumber YouTube yang saya gunakan untuk praktikum ini. Dan sekian, terima kasih.